Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Bakar dari Madura. Maaf Buya, di daerah kami masih sangat banyak yang mengkreditkan emas. Bahkan banyak kiai yang melakukannya. Kami sempat menghadap salah satu tokoh masyarakat dan kami menunjukkan video Buya tentang keharuman mengkreditkan emas. Namun tokoh tersebut meminta dalilnya. Sang tokoh tersebut bertanya, kenapa tidak diperbolehkan? Padahal hutang emas itu kan boleh, toh nanti dibayar pakai uang. Mohon pencerahannya Buya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih sebelumnya. Baik. Yang pertama kepada anak-anak muda yang bersemangat di dalam membuat perubahan dalam dakwah kebaikan. Kami himbau adalah tetap mengutamakan akhlak yang mulia. Apalagi jika menemukan perbedaan dari ilmu yang ia dapat dan dengan apa yang dilakukan oleh gurunya atau ulamanya, maka harus mengutamakan yang pertama akhlak yang mulia. Semoga tadi yang bertanya tadi datang kepada ulama pun bukan dengan sok, akan tapi dengan adab. Sebab perbedaan guru dengan murid itu sebanyak terjadi. Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik. Dan dalam di hari ini pun sudah biasa. Bahkan kami punya guru juga senang kalau kita berbeda, asalkan semuanya tetap dengan adab. Adab, akhlak yang mulia. Jadi jangan sampai menyodorkan sesuatu yang Anda yakini sebagai kebenaran dengan merendahkan, itu tidak punya adab. Bahkan mungkin dengan bahasa bertanya, barangkali ustadz tersebut memang punya hujah lebih kuat. Punya ilmu lebih. Bisa jadi video saya dianggap salah karena mereka punya hujah yang lebih kuat. Makanya tetap dengan adab. Akan tapi kemudian di saat mereka ingin penjelasan dari kami, akan kami jelaskan. Ini. Yang kedua adalah semua yang berkecimpung di dalam dunia menukil fatwa. Kita bukan mufti, bukan ahli fatwa. Kita menukil fatwa ulama. Jadi kalau di mimbar ini jangan sampai ada yang bertanya apa pendapat Buya Yahya, Anda tidak akan mendapatkan jawaban. Semua yang kami sampaikan saya mengintip dari ulama-ulama. Apakah ulama dulu atau ulama hari ini? Jangan dianggap dari diri saya sendiri. Ini catatan. Tidak ada yang kami sampaikan kecuali saya nukil dari perkataan ulama. Setelah saya timbang, saya akan sampaikan seperti itu. Dan kata guru mulia, beliau menyampaikan, kalau ingin mengeluarkan memilih sebuah pendapat, satu hal yang harus kau lakukan. Apa itu? Ukhruj min hadzi nafsik. Keluarlah dari kepentingan pribadimu, maka engkau akan bisa mengeluarkan milih fatwa ulama yang sangat tepat. Itu adalah nasihat guru kami. Maka yang kami sampaikan ini, kami pun berusaha juga mematuhi omongan guru kami. Adapun masalah ini, yang dibahas masalah emas, kredit emas, jual beli emas, ini ada pembahasan dalam kitab fikih di dalam masalah al-amwal ar-ribawiyah. Ada harta-harta yang mengandung riba. Riba. Jadi riba itu mungkin secara rinci ya. Riba itu ada dalam madhab Syafi'i ada 4, madhab Malik ada 3. Madhab Syafi'i ada riba gharat. Utang piutang. Ini kita pinggirkan. Kalau Anda meminjam kemudian kembalinya lebih, ini namanya riba gharat. Kullu qardin jarra naf'an. Semua peminjaman yang kembali membawa dengan tambahan kelebihan untuk yang meminjamkan, fahuwa riba, itu adalah riba. Biarpun dikatakan hadis ini adalah hadis tidak sahih, tapi talaqathul a'immatu bil qabuli, para a'immah ulama sudah mengambilnya. Kenapa? Disesuaikan, sangat sesuai, ini sudah menjadi ijma, sangat sesuai dengan ayat-ayat riba. Ayat-ayat riba itu adalah dalam hal riba gharat ini. Kenapa? Kisahnya adalah riba yang ada pada masa jahiliyah waktu itu. Nah kemudian ada riba lagi 3. Kalau riba yang pertama ini memang ada kerugian. Ada orang membayarnya lebih, gitu kan. Pinjam 100.000 menjadi 110, berarti ada yang dirugikan di sini. Baik, kemudian selanjutnya ada 3 lagi riba. Di sini nggak ada kerugian. Makanya dalam urusan riba tidak harus selalu rugi. Biarpun tidak ada dirugikan, bahkan sama-sama diuntungkan, maka ini harus patuh. Yang ketiga ini adalah riba nasa, riba yad kedua. Yang ketiga adalah riba
tafadul, riba nasa, riba fadl dulu biasanya. Riba fadl, riba nasa, riba yad. Ada 3 riba. Nah, ini bukan di dalam urusan pinjam meminjam. Kita pinggirkan pinjam meminjam. Kalau ini campur aduk akan muncul fatwa yang bermasalah. Dipinggirkan, riba gharar sudah selesai, pinjam meminjam. Saya minjamkan uang kepada Anda, kembali pinjam, sampai bahasa sederhananya begini. Kalau Anda pinjam uang kepada saya 100.000, lalu dikembalikan kepada 100.000 saya dengan catatan, saya kembalikan 100.000 plus pijetnya riba. Nah, baik. Riba yang ketiga ini adalah dalam hadis Muslim ya. Ala tabi'udz dzahaba bidz-dzahabi. Jangan kau jual emas dengan illa, kecuali kalau dzahab kan adalah mithlan bimithlin ya. Wala tushifu ba'daha ala ba'din, tidak boleh melebihkan. Warik ada emas. Jadi ada namanya riba ini ada 6. Dalam hadis Muslim yang lain panjang masalah al-burr wasyairu wal hintatu wal milhu. 4 tambah 2, 6. Emas, perak, al-fiddah, al-dhahab wal fiddah, syair, gandum dan gandum, hintoh, syair, kemudian al-burr, kemudian milih, garam. Burr itu gandum dan semacamnya itu makanan itu. Nah, di sini para ulama, jadi yang pertama emas sama perak. Lihat, riba tidak harus ada yang dirugikan loh ya. Kalau emas sama emas, kalau Anda jual emas sama emas, harus sama. Karena jenisnya sama dan ilatnya sama. Jadi para ulama madhab Syafi'i ini bicara tentang ilat dulu. Kalau bicara tentang fikih, mohon maaf ini agak panjang dikit karena sudah ada sangkut pautnya dengan para asatid, para ulama. Beliau menyebut ulama, mohon maaf ini agak panjang sedikit. Kalau sudah begitu harus supaya agak gamblang. Jadi dicari ilatnya, apa sebab pengharumannya itu? Ilatnya apa? Ilahnya para ulama menyebutkan 6-6-nya ini kalau menurut Abu Hanifah adalah karena dia makil muzun, apakah ditimbang atau ditakar. Emas ditimbang, ya kan? Gandum ditimbang, berarti karena timbang, wazn sama al-kail. Itu madhab Abu Hanifah. Kita pinggirkan madhab Hanifah. Adanya di India sana, sama di bagian-bagian di Yaman sana. Baik. Kalau madhab Syafi'i, madhab Malik dulu, turun dulu, madhab Malik duluan ya. Kalau madhab Malik, ilatnya adalah dibedakan, ada 2. Emas dan perak sama yang 4 belakangnya beda. Emas dan perak ilatnya adalah ats-tsamaniyatu, nilainya. Nilai, ada nilainya. Kemudian yang belakang, yang gandum dan seterusnya adalah al-iqtiyat wal iddikhar. Jadi makanan pokok yang biasa disimpan untuk bisa bertahan hidup. Selagi, makanya nanti dikembangkan. Semua yang seperti itu, makanan pokok yang bisa untuk bertahan hidup, maka itu nanti yang akan haram dikembangkan lagi dengan ilah ini untuk menghukum yang lainnya. Nanti bab kias. Di dalam madhab Imam Syafi'i lah, sekarang madhab kita. Madhab kita juga dibagi 2, tidak seperti madhab Hanafi. Jadi emas dan perak ilatnya adalah sebabnya tsamaniyah, nilai. Sebab emas itu dalam itu dirham, dinar untuk menilai. Kalau mau beli rumah ya berapa dirham, berapa dinar kan begitu. Mau waktu itu beli perahu, jangan beli mobil, belum ada mobil waktu itu. Beli perahu ya dinar atau dirham. Jadi tsamannya, nilainya untuk menilai sesuatu yang lainnya. Jadi untuk menilai rumahmu harganya berapa? 5.000 dinar. Sawahmu berapa harganya? 5.000 dinar. Maka tsamaniyah. Di dalam madhab apa? Syafi'i. Emas perak ilatnya adalah tsamaniyah. Ats-tsaman, harga. Tapi urusan yang 4 tadi, 4 ini adalah hintah, bur, syair, milih, gandum dan yang lainnya itu. Ilatnya adalah apa madhab Syafi'i? At-tu'miyatu, semua makanan. Maka di dalam madhab Syafi'i bab ini luas. Makanan dengan makanan. Asalkan semua yang dimakan, baik untuk iktiyat atau tafakuhan. Iktiyat makanan pokok, tafakuhan suka-suka, ngemil. Camilan, tafakuh kayak buah-buahan kan buah-buahan nanti. Maka di dalam madhab Syafi'i ini dikembangkan dari ilat ini makan nanti apel dengan apel. Saya beli apel Malang dengan apel Cirebon 1 kilo dengan 1 kilo harus sama nanti. Kalau lebih tafadul haram, ada riba di dalamnya. Ini bicara tentang ilatnya. Baik. Nah kalau emas tadi ilatnya ats-tsamaniyah.
Dirham sama dinar, emas dan perak. Maka lihat sebelum kita bahas ke belakang, kalau emas dijual dengan emas, lihat. Maka syaratnya adalah karena jenisnya sama, maka harus terpenuhi. Jenis dan ilatnya sama, jenis sama ilat. Jenisnya adalah emas tadi, ilatnya adalah thamaniyah. Jenisnya adalah naqd. Ilatnya adalah thamaniyah. Karena jenis dan ilatnya sama, maka jenisnya emas, ilatnya sama. Ilatnya emas adalah thamaniyah. Karena jenis dan ilatnya berkumpul, maka harus 3 hal. Pertama, tidak boleh tafadul, harus tamathul, sama. Emas 1 gram dijual dengan emas 1 gram. Kemudian ada lagi, harus nggak boleh transaksinya dengan menunda atau pakai ajal, tempo. Aku bayar sekarang, nanti berikan nanti ya, maka ini masuk riba, namanya riba nasa, menunda. Atau sepakat kontan tapi nyerahkannya nggak langsung, nggak serah terima. Riba yad, tidak yad dan biyadin. Maka ini kita bahas emas saja dulu, masalah supaya kita langsung masalah beras dengan beras sama, nggak boleh. Anda beras bagus harganya 15.000, beras jelek harganya 7.500. Kemudian Anda membawa beras bagus 1 kilo, karena Anda banyak orang, saya punya beras bagus 1 kilo, saya beli beras Anda beras jelek 2 kilo. Nggak boleh riba. Nggak boleh dengan begitu. Karena menurut beras dengan beras, jenisnya sama. Nggak boleh. Sama emas juga begitu. Emas dengan emas, misalnya emas lama, Anda punya toko emas. Ya nggak mau 1 gram kemudian ngambil 1 gram yang baru, nggak mau. Karena bakal dirugikan penjualnya kan. 1 gram dari saya beli emas. Emas saya beli emas, saya tukar dengan emas baru. 1 gram dengan 1 gram nggak boleh. Apa 1 gram dengan 1 gram? Harus 1 gram dengan 1 gram. 1 gram dengan 1 gram plus uang nggak boleh, masuk riba nanti. Riba fadl karena ada kelebihan. Loh tapi kan masa baru dengan lama sama. Ya begitu. Caranya bagaimana? Ada pada zaman Nabi, sederhana diajarkan bahwasanya agar tidak masuk riba, jual emas selamamu, terima duit, setelah terima duit beli emas baru, kasih duitnya, selesai. Ada solusi, bukan Islam mempersulit, enggak. Jadi ada solusi. Nah, bukan saja harus sama, kemudian serah terimanya harus, makanya nggak boleh kredit di sini, emas dengan emas. Emas dengan emas nggak boleh kredit, nggak boleh membeli emas dengan emas. Misalnya apa? Saya mau beli emas 10 gram, tapi saya tukar emas saya ada 1 gram, nanti anak saya nanti kalau pulang membawa lagi ini saya kasihkan. Saya pengen 10 gram sekarang. Saya ngambil 10 gram dari Anda, tapi saya bayarnya adalah saya cicil, nggak boleh. Sebab ini namanya tidak dibayar dengan kontan. Nanti sebenarnya kalau kita bicara tentang transaksi ada 4 macam. Ini memang masalah muamalah ini penting juga. Transaksi ada yang langsung, yang boleh serah terimakan nggak apa-apa. Ada yang uangnya dulu, ada uangnya berikut. Yang uangnya dulu salam, uangnya berikut, uangnya dulu namanya salam. Nanti ada insya Allah kita pilah di sini. Baik, jadi masalah emas tadi nggak boleh kita menjual belikan emas kecuali harus sama beratnya. Serah terimanya langsung, akadnya pun kontan. Nggak boleh salah satu ini bolong. Kalau bolong jadi riba. Biarpun nggak ada yang dirugikan. Contoh nggak dirugikan bagaimana? Anda beli emas, Anda orang kaya. Pendagang emas pasti tahu, sangat tahu kalau Anda orang kaya. Kebetulan Anda pas jalan-jalan mampir ke toko emasnya. Ajib, ya Allah. Ini barang bagus banget, jangan dijual ya. Ya sudah beli aja deh. Ya sudah, duitnya nanti ya. Saya ambil dulu. Diambillah 1/2 kilo emas. Orang kaya, ya. Setelah kilo emas diambil, uangnya besok, benar dibayar uangnya besok sesuai. Lihat, apa ada yang dirugikan? Enggak ada. Yang pengen beli emas juga dapat barang cantik yang disenangi. Pedagang emasnya juga dapat uang, hanya ditunda besok. Tapi masuk riba, biarpun tidak ada yang dirugikan, riba karena apa? Serah terima tidak kontan. Nah ini permasalahannya bukan di sini. Permasalahannya bukan di sini, ini sudah jelas, bahkan termasuk mungkin para kiai yang beliau sebut tadi, sama masalah ini, cuman permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah, apakah, ini poin penting, apakah mata uang selama ini benar-benar menduduki posisi emas dan perak, sehingga mendapatkan hukum sama dengan emas dan perak.
Nah, di sini ada perubahan zaman. Lihat, kita juga melihat nas daripada Imam Nawawi dalam majmu'nya. Ada istilah namanya fulus. Fulus itu disebutkan dalam kitab Majmu' dan kitab-kitab yang datang setelahnya. Termasuk Imam Suyuti mengatakan, fulus itu fulus. Istilah bahasa Arab. Saya tidak katakan uang ini, bukan. Fulus itu punya fungsi itu jabril kasar. Maksudnya dalam transaksi itu, misalnya begini loh ya. Saya beli telur 10 1 dirham. 10 telur 1 dirham. Oke, saya kasih 1 dirham kepada Anda. Berarti ngasih telur berapa? 10. Tak tanya Pak, yang 1 pecah, tinggal 9. Lalu gimana ini? Satunya ini, biar saya nggak punya utang. Dijaber, ditutup dengan fulus. Jadi nanti kalau datang ke sini pakai fulus ini. Jadi fulus itu bukan zaman dulu. Fulus itu bukan nilai mata uang seperti ini. Jadi yang namanya fulus pada sebelum Perang Dunia Kedua, khususnya pada zaman-zaman dulu, fulus itu tidak seperti dinar. Makanya kalau kita baca kitab fikih dulu, sebab semua nilai diukur dengan dinar, dirham, dinar, dirham, dinar, dirham. Fulus itu hampir tidak ada nilainya. Maka kalau ada ulama hari ini yang menukil fatwa dari abad sebelum abad 12 Hijriah itu, zaman dulu, bahwasanya fulus itu tidak akan menjadi riba, itu tidak disalahkan penukilannya. Karena apa? Dia menukil dari nas yang benar dari Imam Nawawi. Kita baca Imam Nawawi. Bahkan kita baca kitab-kitab fikih yang lainnya, fikih Syafi'i. Saya belajarnya fikih Syafi'i. Dan memang fulus. Wa in rajat. Rawajan naqdi sampai dikatakan kalimatnya. Biarpun fulus itu nanti, dia sangat ramai dipakai seperti emas dan perak, seperti dirham-dirham, maka tetap tidak ada ribanya dalam bahasa fikih dulu. Ini fulus pada zaman itu. Jadi tidak fulus pada zaman itu memang tidak punya posisi seperti emas dan perak. Karena bukan untuk menilai. Jadi kalau ada orang beli rumah itu tidak pakai fulus, berapa ribu fulus, nggak ada. Pakai dinar dirham. Dinar dirham. Nah ulama itu membaca, ulama hari ini, makanya mohon maaf yang kami sampaikan pada kiai, para ustadz, bukan omongan saya. Bukan dari pikiran saya membaca, khususnya waktu kami belajar dahulu. Jadi saya membaca ulama-ulama mutaakhirin ini, membaca kitab ulama dulu, kemudian juga menimbang-nimbang, memperhatikan. Memang fulus, sampai Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti juga menukil masalah fulus itu begitu. Artinya fulus zaman dulu biarpun satu gudang, nggak seperti dirham dinar. Tidak punya nilai semacam itu. Tidak bisa untuk menilai kalau ada orang jual tanah 5 hektar nggak pakai fulus, pakai dinar dirham. Kalau pakai fulus bingung, nggak bisa. Jadi nggak berlaku fulus untuk transaksi semacam itu, hanya untuk jabril kasar, untuk namanya umlah musaidah, namanya seperti mata pembantu saja dalam transaksi. Nah, sekarang ini perlu poin penting sekali ini, karena memang ini juga membahayakan sekali kalau kita tidak jelaskan dengan gamblang. Bahayanya mungkin takut salah paham, dipikir kami menyalah-nyalahkan ulama madhab Syafi'i. Oh tidak, ini dari ulama Syafi'i juga. Atau na'udzubillah saya su'ul adab dengan para guru. Oh tidak. Wahai guru mulia, ini kami sampaikan, para ustadz-ustadz ini kami sampaikan, ini sesuai dengan apa yang kami pelajari. Nah, permasalahannya adalah masalah illat. Illatnya emas dan perak, dinar dirham itu ats-tsamaniyatu tsamaniyah. Illat ini bisa dikembangkan atau tidak? Ulama Syafi'i pada zaman dulu mengatakan illatnya qasirah, nggak bisa dibawa kemana-mana. Tapi ilat ini sendiri ijtihad. Bukan pasti ilatnya ini, buktinya kan beda. Dari madhab Hanafi ilatnya adalah kail wal wazn. Kemudian ini ada perbedaan antara madhab. Kalau madhab Syafi'i menganggap ini ilatnya, sebabnya adalah karena ia adalah ats-tsamaniyah, ada nilainya. Jadi fokusnya kepada nilai. Jadi maksudnya nilai adalah dengan inilah kita menilai. Misalnya apa? Rumah saya harganya berapa? Pakai emas perak, dinar dirham. Berapa dirham, berapa dinar. Mobil Bapak waktu itu apa? Perahu, mobil dirham. Ini mobil apa? Dinar dirham. Ya, seperti itu. Jadi untuk menilai, makanya ilatnya ats-tsamaniyatu. Baik. Bagi yang mengatakan ilatnya qasirah nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi yang haram hanya emas perak saja, dinar dirham saja. Tapi lihat, ini kan terbuka. Dilihat kemaslahatannya nanti. Akhirnya para ulama memikirkan ilat tsamaniyah ini bisa dikembangkan. Jadi asalkan posisinya sama dengan emas perak, yaitu tsamaniyah, untuk menilai sesuatu maka sama. Nah sekarang uang hari ini berbeda dengan fulus zaman itu. Uang hari ini, kalau anda tanya berapa harga rumah ini, tidak akan nyebut dengan selain rupiah, kan begitu, 1 miliar, 300 juta, 600 juta.
Anda punya nilai mobil seperti itu. Apalagi di negeri ini dinar sudah nggak dipakai. Kalau seandainya dinar dipakai, pakai dinar, nggak pakai rupiah. Tapi dinar nggak dipakai. Maka akhirnya para ulama, ini majma', ini adalah perkumpulan ulama-ulama, akhirnya menjelaskan semacam ini, bahwa mata uang hari ini menempati posisinya emas dan perak, dirham, dinar. Selagi dinar, dirham belum berkembang lagi. Maknanya apa? Ada riba di dalamnya. Nah ini yang harus difahami dulu bahwasanya sebagian mengatakan, ini mencoba kita, yang penting kita keluar dari hawa nafsu kita. Kita ada BMT juga di sini kok. Insya Allah kita keluar dari hawa nafsu. Kalau kita tidak punya BMT susah ngomongnya. Kita sudah ada BMT, kita ada lembaga keuangan dan sebagainya. Baik. Jadi masalah uang ini, ada sebagian yang mengatakan uang itu termasuk dari kitab lama, kitab-kitab fikih lama, madhab Syafi'i khususnya, ini sama dengan urut-urut tijar seperti barang-barang yang lainnya. Karena uang seperti barang-barang yang lainnya, ya seperti kayu, yang lainnya nggak berlaku riba di dalamnya. Sebab apa? Uang itu hanya kertas. Lihat, tidak salah kalimat ini. Akan tapi kalau lebih ke dalam lagi, memang kertas ada apanya itu. Kertas, coba Anda punya bahan kertas seperti kertas uang 100.000. Anda potongi sendiri satu gebok, ada nilainya atau tidak? Enggak ada. Hanya kertas khusus, kertas yang direkomendasi oleh daulah, oleh negara, yang ada nilainya. Jadi tidak semua kertas. Ini kertas menunjukkan nilainya di situ. Jadi bukan asal kertas. Jadi ada yang berkata saja, karena ini seperti urut tijar, seperti urut-urut seperti barang-barang yang lainnya, maka uang tidak ada riba, sehingga kalau uang 10.000 ditukar 9.000 nggak ada masalah, karena ini adalah bukan emas dan perak. Bahasanya seperti itu. Kalau memang ini bukan emas dan perak, bukan nilainya, kita menilai mobil tidak harus dengan pakai ini nanti. Tapi justru di negeri ini semuanya, kalau ingin menilai apapun adalah dengan emas, dengan uang, dengan rupiah. Kalau Amerika dengan dolar. Sekarang satu kertas harga satu kambing. Coba Anda punya kertas selembar. Namanya $100. $100 itu dapat satu kambing itu. Masa satu kertas senilai satu kambing? Jadi bukan kertasnya, ada di balik kertas ada nilai yang sudah ada stempelnya, ada siapa yang mengeluarkannya. Maka ini menjadi bernilai. Maka dari inilah para ulama menjelaskan bahwasanya uang menempati posisinya emas dan perak, maka berlaku di dalamnya hal yang riba. Kalau yang berbeda dengan ini ke belakangnya panjang. Di saat uang ini tidak sama dengan emas, tidak dianggap sebagai amwal ribawiyah karena dianggap seperti urut, seperti barang-barang yang lainnya. Masya Allah. Setelah itu apa? Ya nggak wajib zakat dong. Biarpun saya punya 10 miliar nggak wajib zakat. Kan bukan emas dan perak. Yang wajib zakat kan emas dan perak. Oh, hancur lagi di sini. Hancur lagi di sini, masya Allah. Kemudian pinjam meminjam pun juga seperti itu. Padahal itu babnya adalah riba qarad, pinjam. Pinjam barang ya suka-sukalah. Kalau saya pinjam kertas 16 ya. Kan ini nggak ada amwal ribawiyah, nggak ada apanya. Selagi itu seperti urut, yang lainnya sudah. Makanya tadi beli emas, pinjam emas kan bisa dibayar dengan uang, kan begitu katanya. Beli emas, bayarnya minjem emas, tadi pertanyaannya, minjem emas kan juga boleh dibayar dengan uang. Oh enggak begitu, ada prosesnya. Kalau harus emas dibayar dengan uang pada tempo tertentu harus ada prosesnya, proses transaksi baru. Jadi bukan transaksinya Anda membeli emas saya, dan itu tadi pertanyaan pinjam-minjam. Nah, maka ini mohon dibedakan lagi. Jadi kalau bagi yang mengatakan bahwasanya uang tidak menempati tempatnya emas dan perak, ke belakangnya itu, masya Allah, naudzubillah, nggak wajib zakat. Karena apa? Sebanyak apapun uangmu, kenapa wajib zakat? Karena dia bukan emas dan perak, naudzubillah. Dan tidak ada yang berkata semacam ini. Semuanya sepakat, emas dan perak. Semuanya mengatakan bahasanya uang wajib dizakati. Tapi ini bisa celah nanti, dan sudah muncul kalimat begitu. Tidak ada riba di dalamnya. Kalau saya jual uang 100
Saya jual hari raya ini, saya pengen 100.000 yang utuh saya tukar dengan pecah 90.000. Karena saya bagi-bagi, nggak ada riba. Kenapa? Ini bukan uang, ini bukan emas, tapi ini uang. Bahayanya di sana. Kemudian selebihnya, nanti lihat. Muncul orang-orang yang memanfaatkan di balik fatwa ulama, padahal ulama seperti Imam Nawawi waktu mengatakan begitu nggak ada maksud apa-apa. Beliau hanya melihat sebagai fulus sebagai sesuatu yang saat itu untuk jabril kasar, untuk dalam transaksi agar ada hailulah, agar tidak ada ikatan lagi, ini loh. Tapi itu bukan ada nilainya fulus itu. Nah, sekarang nanti ada lagi pertanyaan misalnya begini. Kalau ilatnya adalah thamaniyah, ini bahaya lagi, ekstrim lagi. Kalau ilatnya adalah thamaniyah, berarti kan nilai saja. Loh sekarang itu dalam jual beli emas tuh yang dibeli emasnya atau duitnya? Anda pergi ke tukang emas. Emasnya untuk membeli duit Anda, kan pada dasarnya emas untuk beli. Atau duit Anda untuk beli emas? Ayo. Wah ini bingung saya ini. Nah, baik, kalau memang yang dipakai beli adalah emasnya untuk beli duit, emasnya untuk beli duit, emas untuk beli duit. Mestinya kan begitu. Tapi kenyataannya enggak. Duit yang untuk membeli emas. Berarti yang untuk menilai emas saat ini apa? Uangnya. Berarti emas enggak ada nilai thamaniyah. Berarti apa? Emas juga enggak ada zakatnya juga. Bubar nanti ke arah sana akhirnya. Aku mengatakan emas hari ini tidak seperti zaman dulu dinar dirham. Emas hari ini seperti barang hiasan yang diperjualkan. Seperti urudut tijarah. Akhirnya apa? Emas pun boleh. Kalau seandainya dijual dengan cara lebih enggak ada masalah. Akhirnya rusak fikih. Kenapa? Ada peluang-peluang tadi. Makanya para ulama cerdas, di stop. Dari awal sudah disamakan. Uang sama dengan emas dan perak. Kemudian ke belakangnya akan ngikut. Cara transaksinya harus benar. Tidak boleh ada yang tertunda. Harus kontan dengan kontan dari tangan ke tangan. Kemudian setelah itu apa? Ke belakangnya uang ada zakatnya dan emas tetap dengan posisinya. Kalau orang nyimpen emas wajib zakat, orang nyimpen duit wajib zakat, itu dibahas oleh para ulama, bukan saya membahas. Mungkin sedikit pelik bagi, ya kalau pelik itu sederhana saja. Saya itu sampai hari ini nggak ngerti cara bikin donat. Kalau Anda cerita bikin donat, saya pusing juga. Baiklah, baik, biar saja urusan donat, bagian donat. Bagi ini mungkin kami perdengarkan kepada para asatid, supaya punya pertimbangan di dalam mencetuskan fatwanya ulama, agar tidak hanya mengambil teks dari tokoh ulama masa dulu, tidak dihubung-hubungkan dengan keadaan zaman sekarang. Dan ini adalah hasil bacaan kami dan belajar kami. Tentunya ini semua tetap dengan frame dalam batasan-batasan madhab kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang pada akhirnya menyimpulkan, dan ini kesimpulan para ulama bahwasanya uang yang selama ini ada di tangan Anda adalah sama dengan emas, karena sama-sama ada nilainya. Uang itu bukan uang yang Anda buat sendiri, uang yang diakui negara itu, maka akan berlaku di dalamnya mal ribawiyah, maka tidak diperkenankan jual kredit tadi, jual emas kredit. Kenapa? Belum yadan biyadin, karena uang yang kita berikan itu adalah nakad juga. Uang yang kita berikan nakad maka harus berikan kontan. Cuman kalau seandainya ya, sekarang kan ada kredit emas, belum mendesak, memang kredit emas, kredit itu kok emas. Kredit beras bolehlah. Emas memang orang mendesak, mau ngapain sih dengan emas? Memang kalau tidak pakai emas langsung mati, kan enggak ya? Jadi hari ini enggak perlu mendesak semacam itu. Tapi inilah yang bisa kami sampaikan, supaya kembali, sudahlah enggak usah, setelah ini enggak usah dipermasalahkan, karena ini juga ulama dan Anda timbang lagi. Rata-rata fatwa yang mengatakan fulus itu tidak ada ribanya adalah fatwa lama, atau orang baru yang menukil fatwa lama di saat fulus belum berlaku seperti hari ini. Ini kalau tidak salah sebelum Perang Dunia Kedua atau pada zaman-zaman abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9. Termasuk Imam Suyuti punya perkataan semacam itu. Kita juga membaca fikih Syafi'i. Cuman setelah membaca fikih Syafi'i, ulama tidak hanya berhenti sampai di sini. Akibatnya itu, ke belakangnya atau apa? Kayak tadi ada zakatnya, ada ininya, kemudian dalam pinjam meminjamnya panjang ke belakang. Maka disimpulkan setelah itu bahwa yang namanya emas dan perak sama dengan, artinya uang punya posisi seperti emas dan perak. Dari sisi ilatnya yang sama, yaitu ilat namanya ats-tsamaniyah. Biarpun mazhab Syafi'i mengatakan ilat tsamaniyah qasirah, tidak dikembangkan,
karena itu juga khilaf, maka diambil yang bisa dikembangkan. Maka segala sesuatu yang ada nilainya, maka punya posisi seperti emas dan perak. Dalam transaksinya harus sama. Maka dari itu, nggak sah jual beli kredit seperti itu. Kemudian lebih dari itu, lihat. Tadi sudah sampaikan dari awal bahwasanya dalam riba tidak harus ada yang dirugikan. Tapi intinya patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kita menjalankan begini hanya dalam irama patuh. Biarpun sedikit, susah sedikit. Saya mau bagi-bagi duit 5.000, kan kita kelas pelit. Sedekahkan 100.000 kan harus dibagi-bagi ya. Hari raya dijadikan 5.000 semuanya. Nuker pada seseorang, ya mau dijadikan 90.000. Oh ya nggak bisa dong. 100.000. Lalu bagaimana, kan saya kerja. Lalu itu babnya beda, 100.000. Kalau masalah urusan jasa saya kasih beda jasanya. Bukan urusan ini. Ini kan kelihatannya meremeh ya, tapi ada riba. Kita harus patuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apa irinya patuh, biarpun makanya dari itu. Biarpun tidak ada yang dirugikan, namanya riba yang 3 tadi, kita pun harus patuh. Kan nggak ada masalah, nggak ada rugi. Biarpun nggak ada yang dirugikan. Kepatuhan itu penting, maka ijtihad para ulama-ulama mutaakhirin ini sampai kepada kesimpulan semacam itu, juga di dalam irama patuh kepada Allah dan Rasulnya, kemudian melihat maslahatnya besar kepada umat. Kalau seandainya fatwa ini adalah salah di yang pertamanya, belakangnya juga akan muncul kesalahan-kesalahan seperti masalah zakat, kemudian masalah membayar zakat fitrah dengan uang juga nggak sah lagi, karena itu apa? Macam-macam nanti banyak. Kalau kita sebut ada beberapa belas itu permasalahan di balik fatwa yang mengatakan uang tidak sama dengan emas dan perak. Di belakangnya ada hal-hal yang akan dipermasalahkan. Maka alhamdulillah, bagi yang belum bisa menerima pendapat ini urusannya. Akan tapi saya membaca, ini bukan ide saya, bukan pemikiran saya. Kami membaca perkataan para ulama-ulama, menyimpulkan, akhirnya sampailah itulah. Jadi selama ini pertanyaan kami yang kami sampaikan spontan begitu tuh, karena memang nggak mungkin kita menjelentrehkan. Tapi kalau sudah disambungkan dengan ulama, ada yang bertanya begini, kami perlu menjelaskan, dan mohon maaf, yang suka bikin donat, ya agak pusing sedikit, nggak apa-apa. Tapi yang sudah belajar ilmu fikih akan mengerti makna ini. Dan semoga dikembangkan dalam diskusi yang baik. Kalau diskusi adalah bukan saling caci dan saling mengolok, akan tapi kita ingin sampai kepada tujuan. Kita ingin selamat di hadapan Allah, sebab riba adalah besar di hadapan Allah, murka Allah gara-gara riba. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba apapun. Wallahu a'lam bishawab.